Selamat pagi adik-adik, jumpa kembali di sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Kita bangkit berdiri yuk, kita memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan cerita, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami telah bersukacita memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadir di dalam hati kami anak-anak-Mu supaya kami dapat meneladani akan firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kabarnya? Tentu adik-adik sehat selalu. Dan pada pagi ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada adik-adik semua. Kita akan mengadakan yaitu ibadah. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kita mengerti adalah pelita bagi jalanku dan suluh bagi kakiku. Untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 130. Ya. Ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik bisa dengarkan. Saya akan membacakan, yaitu firman Tuhan terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian sabda Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan
Hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, perikop ayat ini diberi judul yaitu menjadi anak yang mau mengampuni. Ya. Adik-adik, saya senang sekali dengan tema ini, ya. Karena dengan tema ini mengajak adik-adik supaya punya hati yang rendah hati, saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, dan penuh pengampunan apabila ada kesalahan di antara satu dengan yang lain. Dengan senang mengasihi, ini diharapkan yaitu anak-anak mempunyai kerinduan, yaitu hidup berdamai. Hidup berdamai di antara satu dengan yang lain. Anak-anak mau mengampuni berarti anak-anak punya kasih kepada orang lain, termasuk teman-teman. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jika anak mau mengampuni, ini berarti anak-anak sudah meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kala hidupnya, yaitu dengan rendah hati Tuhan Yesus pun ya mengampuni setiap orang, ya. Dengan pengampunannya itulah menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan anak-anak semua. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ayat ini merupakan pengakuan umat pada saat itu bahwa umat itu tidak ada yang sempurna. Manusia, ya, termasuk adik-adik semua, ini adalah manusia yang penuh dosa, banyak kesalahan, ya. Dengan dosa inilah anak-anak ya dipisahkan ya dari kasih Tuhan. Ya. Hubungan manusia dengan Allah ini putus akibat dosa ini. Tetapi kita tahu bahwa Allah sesuai dengan firman tadi, Ia adalah Allah yang penuh pengampunan. Yaitu di dalam ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ya. Jadi di dalam Tuhan ini ada pengampunan. Ya, ada kasih yang sungguh luar biasa. Meskipun anak-anak atau manusia itu banyak kesalahan dan dosa, tetapi kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, yaitu mengampuni segala dosa-dosa kita apabila kita mau berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan kasih-Nya Allah itu diwujudkan dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib, ya, memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Jadi kasih Allah itu sungguh luar biasa. Nah, Allah lebih dulu mengasihi manusia, termasuk anak-anak semua. Oleh sebab itu, untuk merespon kasih Allah itu kepada kita, termasuk anak-anak semua, kita juga diwajibkan untuk mengampuni kepada sesama kita dan mengasihi sesama kita. Jadi kita mau mengampuni dan mengasihi berarti kita sudah mau melakukan dan menanggapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Dia mengampuni orang yang berdosa, dan kita pun diwajibkan untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadi apabila adik-adik atau anak-anak suka mengampuni, itu berarti adik-adik ingin hidup di dalam kedamaian. Kedamaian yang berasal dari Tuhan. Jadi jika anak-anak tidak mau mengampuni, berarti anak itu ada rasa dendam, ada rasa dengki, sehingga hanya beban yang selalu menindih hidup anak-anak. Artinya anak-anak menanggung beban, yaitu tidak mau mengampuni. Dan supaya anak-anak itu hidup dalam kedamaian, tidak ada masalah, tidak ada beban, harus mengasihi kepada orang lain. Ibaratnya orang yang memikul beban, tapi dia tidak mau meletakkan beban itu, berarti beban itu masih menindih kepada anak-anak. Hidupnya tidak ada damai, tidak ada pengharapan, adanya hanya belenggu, dosa yang terus menghimpit kepada anak-anak itu. Jadi firman Tuhan ini menuntut setiap kita, anak-anak Tuhan, harus saling mengasihi dan mengampuni. Seperti juga firman Tuhan. Anak-anak diwajibkan saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Anak-anak diwajibkan untuk senantiasa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada anak-anak. Itulah wujud tanggapan kita meresponi kasih Allah yang begitu besar atas kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jadi anak-anak harus mau mengampuni karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa anak-anak. Saya punya ayat yang sangat indah. Coba dibuka adik-adik di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian sabda Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi adik-adik, ayat ini menekankan kepada kita semua, apabila kita mau diampuni Tuhan, di sini ayat menegaskan bahwa kita pun harus mengampuni kepada sesama kita. Jikalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni adik-adik semua.
Ya, jadi ayat ini sungguh luar biasa yang perlu menjadi perhatian dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak harus mempunyai sikap dan suka mengampuni kesalahan orang lain. Apabila anak suka mengampuni dan mengasihi sesama kita, anak-anak banyak teman. Ya, anak-anak pasti banyak teman. Anak-anak akan disayangi oleh Tuhan. Ya. Dan anak-anak akan disukai oleh orang. Ya. Itulah akibat atau upah yang diberikan jikalau anak-anak saling mengasihi dan mau mengampuni. Adik-adik yang terkasih, sungguh luar biasa ya. Firman Tuhan yang diberikan Tuhan ya, kepada adik-adik semua hari ini, yaitu ya, menuntut kepada anak-anak semua sebagai anak Tuhan harus menjadi figur ya, orang atau anak-anak yang suka mau berdamai, artinya mau mengampuni bagi orang yang bersalah kepada kita. Ya. Jadi tahu adik-adik ya, firman Tuhan ini sungguh ya memberikan semangat kepada kita semua supaya kita menjadi anak yang rendah hati, anak yang suka menyayangi teman, anak yang suka ya berdamai dengan teman. Ya. Apabila kita saling mengasihi dan mengampuni, yaitu kita diberkati oleh Tuhan, kita disayangi oleh Tuhan, kita menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Pasti apapun yang anak minta kepada Tuhan pasti diberikannya ya, sesuai dengan firman Tuhan, yaitu mintalah maka kau akan diberi ya, carilah akan menemukan, ketuklah maka pintu dibukakan ya. Itulah janji Tuhan apabila anak-anak ya setia mengampuni dan mengasihi ya, kepada sesama, maka Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anak, yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, dan segala apapun yang anak minta pasti Tuhan memberikan, karena Tuhan sayang kepada orang yang rendah hati dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Ya, demikian adik-adik sabda Tuhan, semoga menjadi dasar hidup anak-anak untuk menjadikan anak Tuhan yang lebih dewasa dalam iman ya. Dewasa dalam iman. Jadi dewasa dalam iman itu tidak pandang bulu, meskipun masih anak, tetapi anak mempunyai kedewasaan iman pasti tahu akan kebenaran yang Tuhan firmankan. Ya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dan diiringi dengan pujian beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Baik, saatnya kita akan mengakhiri persekutuan sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang masih kecil ini, kiranya Tuhan senantiasa berikan kami tubuh yang sehat, kiranya Tuhan Yesus senantiasa berikan kepintaran bagi anak-anak-Mu ini. Pagi ini Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Ampuni kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.